Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam buniyal islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadhana wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, marilah kita tidak henti-hentinya menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah, karena rahmat Allah yang begitu besar yang dilimpahkan kepada kita semata-mata hanya untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekaligus mudah-mudahan kita semuanya ini dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para umatnya yang mengikuti sunnahnya. Kami berwasiat kepada diri kami pribadi dan kepada jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, marilah kita selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hanya dengan takwa kepada Allah lah kita akan selamat dunia dan selamat di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian jamaah sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah, di dalam kita mengarungi hidup di dunia ini semata-mata hanya karena Allah yang menghendakinya. Maka dari itu Allah berfirman di dalam Al-Quran bahwa Allah menciptakan jin dan manusia ini hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah bukan hanya sholat, puasa, ngaji, bukan hanya itu, termasuk kita bekerja itu termasuk ibadah, termasuk kita hubungan kemanusiaan dengan yang lain termasuk beribadah kepada Allah, termasuk kita menciptakan lapangan kerja, itu termasuk ibadah kepada Allah selama tidak keluar dari aturan-aturan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati Allah, di dalam kita hidup beribadah ini, marilah kita tanamkan dalam hati kita itu, yaitu dengan rasa ikhlas dan sabar. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan di dalam beribadah semata-mata mari kita ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita buang jauh-jauh ingin dipuji orang, kita buang jauh-jauh. Biarpun apa kata orang, yang penting kita ikhlas karena Allah. Kita datang ke masjid melaksanakan sholat Jumat, mari kita laksanakan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu perlu kita latih hati kita ini. Tidak hanya begitu mendengar, oh ikhlas, perlu kita latih apa saja, termasuk kita makan di rumah, apa yang disuguhkan oleh istri kita, ya itulah kita makan dengan ikhlas karena Allah. Tidak gerundeng, tak belanjanya yang masalahnya gini, tidak berkata seperti itu. Ternyata ikhlas itu pun sulit. Maka dari itu perlu kita latih, hati kita ini perlu kita latih untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk kita sakit, mari kita ikhlas karena Allah. Semuanya diuji oleh Allah, karena apa? Ingat kita ceritanya Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam diberi umur 70 tahun. Diuji oleh Allah
dengan penyakit yang sangat menjijikkan sekali. Ada yang mengatakan 3 tahun, ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan seperti Al-Imam Ibnu Katsir menyatakan 18 tahun. Diuji semacam itu, Nabi Ayub sabar dan ikhlas karena Allah. Sebab kenapa Nabi Ayub alaihissalam diuji semacam itu? Pada suatu saat Allah itu berkata kepada malaikatnya, wahai para malaikat, ketahuilah bahwa hambaku yang bernama Ayub adalah hamba yang paling hebat di dalam beribadah kepadaku. Itu kata Allah. Kemudian perkataan Allah dengan malaikat itu didengar oleh iblis, oleh setan. Katanya iblis, ya Ayub rajin beribadah, rajin sedekah dan rajin sebagainya karena satu, dikaruniai harta yang sangat banyak oleh Allah. Dikaruniai, diberi keturunan yang anak yang laki-laki tampan, anak perempuan cantik dan soleh-soleha, dan diberi istri yang cantik namanya Rahma. Saumpama ada salah satu, kata setan yang tepat rapat untuk menyatakan itu, ada salah satu hartanya yang harus kita puji, apa istrinya, apa penyakit dan sebagainya. Maka dari itu setelah setan mempunyai rencana semacam itu, setan itu minta izin kepada Allah. Wahai Allah, ya Allah, saya minta izin untuk mengganggu Nabi Ayub alaihissalam yang sangat taat kepadamu ya Allah. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, setelah setan ini menghadap Allah, izin ingin mengganggu ujian yang dialami oleh Nabi Ayub karena dianugerahi beberapa harta dan lain sebagainya, maka diizini oleh Allah, silahkan kamu menguji Ayub. Hambaku adalah orang yang sangat taat, sangat rajin beribadah kepadaku. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, karena Nabi Ayub sangat ikhlas dan sabar kepada Allah, maka datanglah iblis kepada Nabi Ayub. Pertama yang diuji, karena Ayub itu orang yang sangat taat kepada Allah, diuji. Tiba-tiba di bangunan rumahnya itu, tiba-tiba anaknya waktu kubur roboh, semuanya mati. Bayangkan. Setelah itu ada kematian, Nabi Ayub masih tetap semuanya itu milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Itu yang ada di dalam hati Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian setelah anaknya mati, tidak mempan iblis untuk mengganggu Nabi Ayub. Akhirnya hartanya dihabiskan juga. Binatang ternaknya dimatikan semuanya oleh para setan tadi itu. Sampai Nabi Ayub tidak punya apa-apa. Yang terakhir, karena diuji 2 kali, anak dan hartanya habis, tidak mempan, tinggal satu ujian setan yang akan dimasukkan ke dalam badan Nabi Ayub, yaitu sebuah virus penyakit yang sangat menjijikkan. Ada yang mengatakan penyakit itu penyakit kusta. Ibnu Katsir itu menyatakan tidak ada satu pori-pori pun yang tidak terkena bibit penyakit di dalam tubuh Nabi Ayub. Sampai badannya Nabi itu membusuk. Sampai masyarakat itu tidak mau kepada Nabi Ayub alaihissalam karena ditimpa penyakit semacam itu. Sampai Nabi Ayub itu tidak bisa berjalan, tidak mempan, tidak kuat karena sakitnya yang luar biasa. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Setelah itu Nabi Ayub diusir oleh masyarakat karena berbau takontula dan sebagainya. Akhirnya ada 2 orang sahabat Nabi Ayub yang sering mengunjungi Nabi Ayub, itu yang membopong ke tengah hutan. Itu yang membopong ke tengah hutan. Dibopong ke tengah hutan, semuanya bah busuk, semuanya tidak karu-karuan. Cuma yang tidak terkena penyakit itu bibir dan hati. Itu yang diselamatkan oleh mintanya Nabi Ayub kepada Allah itu. Ya Allah, jangan sampai hati dan lidahku ini kena penyakit ya Allah. Biar aku tetap bersyukur kepadamu ya Allah. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah.
Nah, setelah dia ada di tengah hutan, istrinya bilang, Rahmah, wahai suamiku Nabi Ayub, seandainya engkau meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah agar penyakitmu itu diangkat oleh Allah. Nabi Ayub malah menjawab, wahai istriku, terima kasih saranmu, tapi aku malu kepada Allah. Aku diberi umur 70 tahun, dikasih sakit 18 tahun. Ini malu saya, lebih banyak sehatnya daripada sakitnya. Dan sahabat yang memumpung tadi sering ke sana, terga hutan menyambangi Nabi sebut memberikan makanan, ngejak omong. Lihat lainnya tidak ada yang mau. Nah, setelah istrinya berkata semacam itu, akhirnya Nabi Ayub berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, doa Nabi Ayub karena sakit semacam itu tersurat di dalam surat Al-Anbiya ayat 83. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Itu doa Nabi Ayub alaihissalam. Bisa kita amalkan. Baik di waktu berdoa kepada Allah, Allahumma anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Bisa diwirid kapan saja agar penyakit-penyakit yang ada di tubuh kita ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita perbanyak baca itu agar kita ini diberi sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita berupaya yang lainnya termasuk berolahraga, naik sepeda, senam dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Ayub setelah berdoa semacam itu dijawab oleh Allah. Ada di surat berikutnya, wahai Ayub, hentakkan kakimu. Karena tidak bisa jalan, cuma digerakkan sedikit saja akan keluar air yang sangat sejuk dan dingin. Diperintah oleh Allah untuk mandi dan minum. Langsung Nabi Ayub itu sehat pulih kembali, bahkan lebih gagah, lebih tampan. Sampai istrinya Rahmah itu panggil, siapa kamu? Sakit. Itulah hebatnya doa yang dilantunkan oleh Nabi Ayub alaihissalam kepada Allah. Maka dari itu semuanya dikembalikan oleh Allah. Harta bendanya dikembalikan oleh Allah. Anak-anaknya dikembalikan oleh Allah atas izin Allah semuanya. Nabi Ayub hidup kembali dengan keadaan sehat walafiat. Maka dari itu jamaah sekalian, satu yang diminta oleh Nabi Ayub, ya Allah, kau telah mengembalikan semuanya. Telah mengembalikan anak-anakku, telah mengembalikan ternakku, telah mengembalikan harta bendaku. Tapi satu yang ku minta ya Allah, kata Nabi Ayub, jadikanlah semua ini berkah ya Allah. Itu hebatnya, tingkat akhlak yang tinggi, tingkat ibadah yang tinggi. Jadikanlah harta yang kau anugerahkan kepada kami ini harta yang berkah ya Allah. Ini sebagai pelajaran untuk kita. Mari kita ikuti, kita tiru. Ya Allah, kita beri rezeki, gajian dan sebagainya. Ya Allah, jadikanlah gajian ini berkah ya Allah. Mari kita mulai dari hati kita masing-masing. Pelan-pelan. Di samping kita ikhlas kepada Allah, kita juga mohon kepada Allah agar diberi sehat. Dan mari kita lakukan hal ini dengan penuh kesabaran. Insya Allah apa yang kita hadapi selama hidup di dunia ini, insya Allah kita ini ada di dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang kita lakukan, mari kita lakukan ibadah ini dengan sabar, dengan ikhlas. Walaupun di dunia ini tidak ada orang beribadah, tidak ada orang Jumatan, tidak ada orang sholat, tidak ada orang ngaji, tidak ada orang beramal. Allah tetap Allah, tidak akan turun derajatnya menjadi manusia. Tidak akan turun jadi presiden, tidak. Tetap Allah yang maha. Jadi apa yang kita diperintahkan oleh Allah beribadah, sedekah, puasa, Jumat, hanyalah semata-mata kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jemaah sekalian, marilah kita lakukan hidup di dunia ini, aktivitas hidup di dunia ini, baik ibadah, baik pekerjaan yang mari kita lakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan penuh sabar. Sabar. Ikhlas itu seperti dicontohkan di ulama Indonesia ya. Dan memaafkan.
waktu Profesor Buya Hamka ditahan selama 2 tahun 4 bulan oleh Presiden Soekarno, tidak tahu salahnya apa. Nah, termasuk ada yang memprovokasi hasil karya tulisan-tulisan yang disebarkan, yang dibredel oleh waktu itu oleh percetakan, tidak salah namanya itu apa itu LK Lekrah, yang disponsori oleh, yang diketuai oleh Anantur, Pramudia Anantur. Setelah Pramudia Anantur sudah tua, anaknya ini mau masuk Islam. Nah, setelah masuk Islam kirim surat dengan calon menantunya ini, kirim surat ke Buya Hamka, tolong ini sampaikan kepada Buya Hamka. Setelah dibaca, permisi Pak, namanya bukan orang Islam, permisi Pak, ya silakan masuk, ada apa? Ya Pak, ada surat. Isi surat, tolong Buya Hamka, bimbing anak saya, kedua-duanya, yang satu ini calon menantu saya, agar masuk Islam, agar ngerti tentang ajaran Islam. Apa yang dilakukan oleh siap. Dan anak perempuannya ini mengatakan, memberitahukan bahwa saya adalah anaknya Pramudia Anantur yang pernah membredel hasil karya tulisan Buya Hamka di majalah Lekra. Apa yang dilakukan oleh Hamka setelah menerima surat dari Pramudia tadi? Satu, Pramudia Pak Buya Hamka tidak mengungkit-ungkit masa lalu. Hebatnya Buya Hamka. Tidak mengungkit-ungkit masa lalu bahwa ayahmu dulu seperti ini terhadap saya, tidak. Itu hebatnya Buya Hamka. Dan sekaligus dimaafkan. Tidak ada rasa dengki sama sekali. Itulah kata maaf. Jadi salah yang bertahun-tahun kalau sudah dimaafkan, kalau menurut Profesor Buya Hamka, hilang lebur salah itu coba. Tidak ingat apa-apa, hilang. Itulah yang dialami oleh ulama kita yang telah dahulu. Ini belum lagi termasuk Rasulullah SAW. Ada satu akhlak yang tinggi juga yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Pada suatu saat Rasulullah ini silaturahim berkunjung ke rumah mertuanya dan sahabatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Sebagai orang Islam, otomatis Rasulullah uluk salam, assalamualaikum ya Abu Bakar. Waalaikumsalam, dijawab. Telah omong-omong, datanglah seorang badui yang gagah perkasa dan sangar. Langsung dia mengolok-olok, memfitnah, memarahi Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar dimarahi oleh orang badui yang sangar itu. Yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, cuma dia tidak menghiraukan. Dia sabar. Abu Bakar itu tidak menghiraukan orang yang marah-marah, mengolok-olok, memfitnah, bahkan mau mukul. Tidak dihiraukan oleh Abu Bakar. Bahkan Abu Bakar itu menganggap hanya angin berlalu saja. Nah, saat itu Rasulullah tahu kalau Abu Bakar dibegitukan oleh orang batu itu. Rasulullah tersenyum. Kemudian karena Abu Bakar tidak menanggapi atas ocehan kemarahan orang Badui, marah yang kedua, lebih parah lagi. Mengolok-olokkan dengan rasa yang sangat menyakitkan hati. Abu Bakar tetap sabar, tetap tidak meladeni orang itu, dihadapi dengan senyum. Kemudian dilihat oleh Rasulullah senyum lagi. Karena tingkatan Abu Bakar akhlak semacam itu. Karena yang kedua kali tidak ditanggapi oleh Abu Bakar As-Siddiq, maka si Badui itu yang ketiga kalinya memarah-marahi Nabi, memfitnah, mengolok-olok dan sebagainya, saking kerasnya sampai Abu Bakar tidak kuat. Akhirnya Abu Bakar meladeni orang yang marah yang ketiga kalinya itu.
Lah setelah Abu Bakar meladeni orang yang memarah-marahi, memfitnah dan lain sebagainya, maka Rasulullah pergi tanpa pamit. Meninggalkan Abu Bakar tanpa pamit, tanpa salam. Akhirnya bagaimana? Abu Bakar bingung. Akhirnya Abu Bakar bingung kenapa Rasulullah pergi semacam ini, tidak seperti biasanya. Akhirnya Abu Bakar sampai menyusul kepada, ya Rasulullah, jangan kau biarkan aku bingung semacam ini ya Rasulullah. Aku ini bingung, aku dimarahi orang. Kenapa kau tinggal tanpa salam, orang kamu ditinggal saya. Jangan kau biarkan hatiku ini bingung Rasulullah. Baru itu Rasulullah memberikan penjelasan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar As-Siddiq. Saat pertama kali orang Badui memarah-marahimu, memfitnah kamu, mengolok-olok kamu tidak menghiraukan seperti angin berlalu. Malaikat itu turun. Saya senyum karena malaikat turun. Beribu-ribu malaikat turun menyaksikan kamu. Akhlakmu begitu indah, begitu bagus. Nah, yang kedua, setelah Badui memarah-marahi yang kedua tadi itu, kamu tidak menanggapi, kamu biasa senyum-senyum saja. Malaikat turun lagi tambah banyak. Di samping kanan banyak, samping kiri banyak, muka depan luar biasa. Makanya saya tersenyum, wahai Abu Bakar. Kemudian dimarahi yang terakhir, yang ketiga, yang Abu Bakar meladeni, Nabi meninggalkan tanpa pamit, tanpa urusan. Kenapa? Karena waktu itu para malaikat pergi semuanya. Yang datang iblis-iblis semuanya. Makanya saya enggan untuk menyampaikan salam kepada iblis. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apabila juga pelajaran yang berat sekali apabila kita dipermalukan orang di depan umum, berat rasanya untuk melakukan kesabaran. Mari kita latih pelan-pelan dari sedikit demi sedikit, termasuk ada yang di rumah seperti itu. Ya mari kita hadapi dengan ikhlas karena Allah dengan penuh sabaran. Mudah-mudahan para hadirin sekalian jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, kita melaksanakan hidup ini dengan ikhlas dan penuh sabaran karena kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, di khutbah yang kedua ini mari kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita kesabaran dan keikhlasan di dalam kita menjalani hidup, di dalam kita menjalani ibadah, semuanya itu semata-mata hanya karena Allah yang mengendalikan. Maka dari itu marilah kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar.